memanjatkan puja dan puji serta ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka repositori warisan naskah Nusantara saya nyatakan resmi di launching. Mohon berdiri dan tepuk tangan. Baik, terima kasih luar biasa. Kita saksikan bersama-sama Ida launching Wanantara, warisan naskah Nusantara yang secara resmi telah diluncurkan. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menekan virtual button sekaligus secara simbolis. Luar biasa. Ini saya dikasih kejutan ini ya. Kesempatan ini tentunya kami atas nama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menghaturkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Mai Esti Wijayanti selaku anggota Komisi 8 DPR RI yang begitu sangat semangat membantu Kementerian Agama. Kebetulan saya menyaksikan langsung bagaimana pembelaan Ibu Esti ini pada saat sidang di Komisi 8 terhadap kepentingan agama, membela melalui bagaimana anggaran Kementerian Agama tidak hanya fokus pada fungsi pendidikan, tapi fungsi keagamaan itu harus juga dipertimbangkan untuk lebih baik. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Ibu Mai Esti Wijayanti. Kita berikan aplaus untuk beliau. Akan mendengarkan dengan seksama keynote speech tentang penguatan moderasi beragama akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Te Tong Tian, berkah dalam. Ada Jogja ada berkah dalam. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah ma'adah. Yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 8 dari Partai PDI Perjuangan, dari Partai PDI Perjuangan Ibu Mai Esti Wijayanti. Terima kasih Bu, luar biasa memang atas nama Kementerian Agama untuk menyampaikan terima kasih atas perjuangan yang luar biasa. Ibu tidak saja saya rasa paham moderasi, tapi Ibu adalah pelaku dari moderasi beragama, karena meskipun Ibu dari non Islam tetapi memperjuangkan untuk Islam sungguh luar biasa. Ini perlu kita apresiasi atas nama Kementerian Agama. Dan saya juga sebagai saksi selain Pak Muharram tadi, bagaimana Ibu membela mati-matian terhadap Kementerian Agama, semua agama. Ini yang patut kita acungi jempol. Terima kasih. Ibu Mai Esti Wijayanti, anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkenan untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG. Yang kami hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, Bapak Dr. Muharram Marzuki. Dan yang saya hormati seluruh jajaran dari Kementerian Agama, juga yang dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang luar biasa hadir Kepala Perpustakaan
dari pemerintah daerah Jawa Timur. Terima kasih untuk hadirnya Ibu. Hadirin semua yang kami muliakan. Saya anggota DPR RI Komisi 8 dan baru masuk di Komisi 8 4 bulan yang lalu menjadi kapoksi dari fraksi kami. Dan saya banyak belajar dari berbagai hal yang kemudian saya harus belajar cepat untuk bisa bermanfaat dan bisa berbuat di dalam mengikuti proses pembuatan kebijakan. Kita melihat negara mestinya kembali menghitung ulang apakah anggaran yang ada di Kementerian Agama ini di bidang pendidikan ini sudah setara perhatiannya termasuk alokasi anggarannya secara keseluruhan dibandingkan dengan apa yang ada di Kemendikbud. Bukan untuk mengurangi anggaran di Kemendikbud, tetapi bagaimana karena anggaran pendidikan itu adalah mandatori, Undang-Undang Dasar 45, 20% harus pendidikan, fungsi pendidikan, maka inilah yang harus kita perjuangkan bersama. Saya senang kalau nanti semua daerah bersuara. Kira-kira sepakat tidak kalau saya mohon dukungan juga dari daerah? Atau takut dengan Kemenak RI nanti dimarahi oleh Pak Menteri, Gus Menteri? Saya kira tidak. Kita bersuara bersama. Dengan bersuara itu harus valid dengan data-data. Kita tidak bisa bersuara tanpa data. Tapi anggaran fungsi agama yang dimiliki oleh Kementerian Agama atau semua sektor fungsi agamanya hanya 0,368%. Tidak ada 1%. 0,368%, dan yang 50% ini adalah manajemen. Dengan kata lain, tidak sedikit tapi sedikit nganggup banget. Sementara kita mau bicara soal moderasi beragama, yang kita bersyukur dari Litbang Kalitbang Jawa Timur yang membuat tugas ini. Semangat. Sudah ada tahapan yang cukup penting ketika kita bicara moderasi beragama, yaitu repositori untuk naskah-naskah Nusantara, warisan Nusantara. Mengapa saya katakan ini penting? Yang ini saya baru tahu hari ini, Pak. Mungkin kemarin pas pembahasan tidak sampai detail sampai sejauh ini. Saya melihat ini menjadi satu titik yang bisa kita gunakan untuk semakin memperkuat materi di dalam kita bicara modul untuk moderasi beragama. Tidak sekedar diinventarisir naskah-naskah yang lampau, tetapi muatan-muatan yang ada di dalam naskah-naskah lampau itu menjadi materi yang bisa kita gunakan untuk moderasi beragama. Ada beberapa catatan terkait dengan manuskrip Nusantara ini. Ini yang sudah didigitalisasi. Di semua tempat bisa dibaca, sehingga naskahnya pun bisa diamankan karena naskahnya kan pasti sudah sangat rapuh dan tua. Di dalamnya ada nilai-nilai di dalam manuskrip Nusantara ini yang mengajarkan tentang pola pikir moderat, toleran, reformatif, dinamis, dan juga metodologis. Kemudian kita berharap dengan manuskrip Nusantara yang sudah ada muatan-muatan penting yang harus ditindaklanjuti supaya apa yang sudah diinventarisir melalui repositori manuskrip Nusantara ini menjadi bahan penelitian, lalu harus digunakan sebagai apa. Dan saya sangat berharap materi-materi yang ada ini juga akan menjadi bagian dari modul kita berkait dengan moderasi beragama. Karena di antara manuskrip Nusantara ada beberapa karangan yang mungkin saya belum membaca secara keseluruhan, Pak, tetapi mendapat informasi dari karangan Bapak Hamzah Fansuri yang ditulis abad 16, Bapak Nuruddin Ar-Raniri abad 17, dan yang lain-lain. Di situ banyak pelajaran yang bisa kita jadikan pijakan. Dan juga mungkin yang tertuang di prasasti. Untuk itu Bapak Ibu, saya bersyukur bisa berada di tengah Bapak Ibu. Ada kesejukan yang saya bisa rasakan, tetapi saya bersyukur bisa berada di tengah Bapak Ibu. Ini berarti sungguh Islam itu adalah indah.
dan membahagiakan untuk semua, tidak hanya untuk umat Islam saja. Jadi selamat atas launching repositori Wanantara, warisan naskah Nusantara. Semoga tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang bisa kita baca, tetapi mari kita manfaatkan untuk kemudian juga bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.